bulan Rajab ini, pengusaha Abah memanai dengan baroah. Apa baroah? Itu bebas. Apa yang perlu kita bebaskan? Bari aminan nifaq. Bebaskan diri kita, hati kita dari segala penyakit hati. Apa penyakit hati? Munafik. Masya Allah. Kalau orang kafir jelas dengan kekafirannya. Tapi kalau orang munafik, ini lebih bahaya, lebih menyeramkan. Kenapa? Bisa jadi dandanannya sama kita. Bahkan bisa jadi ikut hadir juga duduk bersama kita. Ngaji bareng, jalan bareng. Bisa jadi kongko-kongko makan bareng. Tapi hatinya siapa yang tahu? Gitu. Ini bukan berarti kita seudon kepada orang lain. Ini untuk kita. Semoga kita tidak seperti itu. Jangan sampai apa yang diucapkan oleh lisan beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Gitu ya. Mulutnya memuji, ya Allah, ibu cantik banget. Tapi hatinya, Allah, berat. Gitu ya. Jadi nggak akan hadir pagi hari ini. Yang saya hormati, Kasepuhan Manakib, Kasepuhan Khotaman, para pelopor Manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Yang saya hormati, pemangku Manakib pagi hari ini, Bunda Hajah Epi, beserta keluarga besarnya. Juga tak lupa yang saya hormati ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ansuraya Yasin Narasa PPKN yang kembali pagi hari ini kita semuanya dipisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa mengikuti manakib online internasional pagi hari ini. Moga apapun niat kita, hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Bi karomati pengusaha Aos radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berucap doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena bangsa Abah terus mengingatkan kepada kita semuanya, tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur. Kita semuanya wajib bersyukur kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena kita sudah ditanamkan kalimat syukur. La ilaha illallah. Salawat beriring salam, sewa tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus kita membacakan salawat, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Rajab atau di Ramadan ke-11. Masya Allah, kembali kita saling mengingatkan, kita masih punya satu episode lagi. Dalam artian kita masih punya tugas dan kewajiban kita, yaitu amalan tahunan kita, laksanakan sholat sunnah Rajab. Dan insya Allah, gitu ya, di sholat sunnah Rajab yang satu lagi yaitu di malam ke-30. Di malam ke-30 sholat sunnah Rajab. Maka pengelsa Abah sudah menguatkan kepada kita, mau tahu ciri siapa yang benar-benar sudah mendapatkan berkah Rajab? Maka jawabannya adalah dia yang sudah dimampukan, dibisahkan melaksanakan sholat sunnah Rajab. Maka syukur sepenuh langit dan bumi, 2 episode sudah kita sudah bisa melaksanakan di malam pertama sholat sunnah, malam pertama di sholat sunnah Rajab, Kamis pertama Rajab, di pertengahan, dan akhirnya insya Allah terakhir di malam 30. Moga kita semuanya panjang yuswa, sehat walafiat, berkah segalanya semuanya selamanya, sehingga diberikan kekuatan untuk dibisahkan, dimampukan melaksanakan
sholat sunnah Rajab tahun ini dengan tuntas, sehingga kata Abah yang sudah dibisakan melaksanakan sholat sunnah Rajab full semuanya, maka dia sudah jelas-jelas menggenggam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah melimpahkan segala keberkahannya kepada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Keberkahan yang diperoleh oleh baginda Rasul, kata pengarsa Abah, Isra Mi'raj itu Kangjeng Nabi yang melaksanakan, tapi untuk kita semuanya umatnya. Dipilih lagi kitanya yang mana? Yaitu kita yang sudah terjaring oleh kalimah mulia la ilaha illallah. Karena jujur, macam-macam, ada orang yang mungkin sudah tahu dalilnya, sudah tahu keterangannya, pernah baca kitabnya, tapi belum pernah melaksanakan sholat sunnah rajabnya. Atau ada gitu ya, yang memang belum tahu bahwa di bulan Rajab itu ya sunnah daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW di bulan Rajab yaitu adalah sholat. Tidak tahu juga. Dan tidak akan tahu kalau tidak bertemu guru yang bisa mengajarkan dan memberitahukan bahwa sunnah baginda Rasul di bulan Rajab adalah sholat sunnah Rajab. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita semuanya yang sudah dipisahkan jadi member daftar melalui proses ta'lam kopiah nun talqin, maka kita semuanya sudah terjaring dengan kalimah mulia la ilaha illallah, maka kita tergolong sebagai hamba-hamba yang dapat jatah keberkahan yang berlimpah dari bulan Rajab. Jadi doa Allahumma barik lana fi Rajab bukan baru mudah-mudahan, tapi kita semuanya sudah menggenggamnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini sebagai riyadhah latihan kita bulan Rajab. Karena kembali lagi, Abah sudah menyiapkan juga riyadhah untuk kita selanjutnya di bulan apa? Sya'ban. Bahkan nisfu Sya'ban, kalau itu kan kalau tidak salah ya memang sekarang Masya Allah tidak ada yang kebetulan paginya manakib di Abah, bulan besok itu Februari, maka malamnya ya sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. Masya Allah, kita terus diriadhahkan, dilatih. Untuk apa? Supaya kita menjadi murid-murid yang kuat, tahan banting, terus nggak ikut-ikutan dengan, mohon maaf, gitu ya, untuk yang belum ditalkin. Kalau untuk yang belum ditalkin, nanti masuk bulan Ramadan itu masih sibuk. Nyari imamnya yang cepat, nyari tarawehnya, rakaatnya yang paling sedikit, supaya cepat pulang, cepat beres. Karena saya yang sisa kolak masih banyak. Gitu. Tapi bagi kita, ikhwan akhwat di kolong langit, gitu ya, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, maka semuanya sudah diriadhahkan dari bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, santai saja. Gitu ya. Santai saja. Toh bisa jadi kita yang sholat, gitu ya, sholatnya ikhwan dimanapun berada, bisa lebih cepat dibandingkan sholat-sholat masjid-masjid yang lain yang jamaah belum ditalkin. Bisa lebih cepat, lebih nyaman, lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah dilatih, diriadhahkan dengan 100 rakaat, 50 salam, begitu ya. Ini bedanya, ini lebih banyak Ramadan juga sebenarnya. Apa? Jadi 600 rakaat, gitu ya. Cuma bedanya dibagi setiap malamnya, gitu ya. Terus jadi 30 hari. Masya Allah. Dan semuanya jadi kemudahan, nikmat saja bagi kita mah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Jadi menyongsong Ramadan, kembali lagi kita makan Ramadannya 1 tahun, menyambut Ramadan ke-1 lagi, kita sudah diriadhahkan dengan sholat-sholat sunnah yang setiap hari kita laksanakan, ditambah lagi amalan tahunan Rajab Sya'bannya, maka yakin insya Allah kalau Allah gitu ya, kita masih berhak layak menikmati Ramadan tahun ini dengan melalui berkah karomah dari Guru Agung, maka kita semuanya akan menikmati sajian menu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah Guru Agung. Maka yang kalau hari ini ada yang masih sakit di rumah, yang sakit saudara kita ikhwan dimanapun, semoga Allah segera angkat gitu ya. Allah angkat penyakitnya, diberikan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Gitu ya. Dan kalau yang ya
masih bergelut dengan mencari kerjaan, atau semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan, dapat pekerjaan yang baik, ya, dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, biar bisa sedekah, bisa membantu orang lain. Dan kenapa? Karena kita mah sudah punya alatnya, gitu ya, alat yang dititipkan oleh Guru Agung dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dengan dua zikir yang ditanamkan kepada kita, zikir jahat, zikir khofi, tinggal diaktifkan saja supaya semuanya jadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, di hari terakhir ini, di hari-hari terakhir di bulan Rajab, berkutat terus dalam kitab Fadhailus Syuhur, memang hurufnya cuma 3, ra-nya ridwanullah, gitu, jimnya aljud, dan ada ba. Huruf terakhir pada bulan Rajab ini, ba, pengersa Abah memanai dengan baro'ah. Apa baro'ah? Itu bebas. Apa yang perlu kita bebaskan? Bari aminan nifaq. Bebaskan diri kita, hati kita dari segala penyakit hati. Apa penyakit hati? Munafik. Masya Allah. Kalau orang kafir jelas dengan kekafirannya. Tapi kalau orang munafik, ini lebih bahaya, lebih menyeramkan. Kenapa? Bisa jadi dandanannya sama kita. Bahkan bisa jadi ikut hadir juga, duduk bersama kita, ngaji bareng, jalan bareng, bisa jadi kongko-kongko makan bareng. Tapi hatinya siapa yang tahu? Ini bukan berarti kita seudon kepada orang lain. Ini untuk kita. Semoga kita tidak seperti itu. Jangan sampai apa yang diucapkan oleh lisan beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Gitu ya. Mulutnya memuji, ya Allah, ibu cantik banget, tapi hatinya Allah berat, gitu ya. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron. Mulutnya memuji, hatinya mencela. Mulutnya meninggikan, ternyata di dalam hatinya merendahkan, menghinakan. Di depan oke, angguk-angguk, muji-muji, tapi ternyata di belakang menjelek-jelekan. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena perangainya sama, dandanannya sama, pakaiannya mungkin bisa jadi seragaman sama kita. Masya Allah. Maka kenapa pengersa Abah mengajarkan doa rojab itu? Untuk kita yang memang sebenarnya sudah ditanamkan kalimat pembersih. La ilaha illallah. Tapi masih diajarkan supaya tetap berdoa ini. Mana? Allahumma ta'il lisani minal kidbi. Gitu. Ya Allah, bersihkan lisan ini dari segala ucapan dusta, ucapan bohong. Karena tetap sekali lagi, Guru Agung kita khawatir kepada kita. Belum bisa menjaga lisan kita. Hari ini, pagi ini, subuh ini, dia zikir, la ilaha illallah. Dengan segitu banyaknya. Pagi-pagi dia beraktivitas. Dia masih sempat untuk berbohong kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada sahabat di kantornya, di tempat kerjanya. Masih keluar kata-kata kotor, masih keluar kata-kata mencela, menghina, merendahkan. Masih keluar kata-kata berdusta, membohong. Maka Masya Allah, lisannya zikir, tapi di sisi lain hatinya juga dipakai untuk maksiat, dipakai untuk berbohong. Maka ini munafik. Pantas diajarkan, doanya masih diajarkan oleh Guru Agung kepada kita. Allahumma ta'il lisani minal kidbi. Semoga dengan zikir yang diajarkan, ditanamkan oleh Guru Agung, bukan sekedar jadi amalan bacaan lepas begitu saja, tapi bisa benar-benar meresap, meraga sukma, nempel di lisan-lisan kita semuanya, benar-benar menjadi pembersih dari segala kotoran. Kotoran apa? Ucapan kita. Semuanya. Allahumma ta'il lisani minal kidbi. Minta dibersihkan, disucikan lisannya dari segala kebohongan. Wa qalbi minan nifaq. Abang mengajarkan lagi kepada kita. Khawatir kita mah zikir kopinya masih loncat-loncat. Belum bisa dakwah yang sudah bisa seperti itu terus tertuju hanya kepada Allah, ya cuma Guru Agung. Kita murid-muridnya masih suka loncat-loncat. Nah, ketika zikir kopinya lagi hilang, lagi loncat, khawatir. Ada geremet dalam hatinya. Ada juli dalam hatinya, geremet. Oh, berarti apa? Dia lagi lepas. Sibuk mikirin masalah orang lain. Sibuk mikirin keluhan, problema rumah tangga orang lain, urusan orang lain. Hanya geremot hatinya, bahkan sampai nggak bisa tidur matanya. Kenapa? Karena hatinya kepikiran terus di hatinya.
Lagi mikirin masalah kok bisa. Dia manakiban selalu bareng sama kita. Tadinya dia pun suka numpang sama kita. Tapi kok sekarang kok bisa? Dia sekarang malah punya mobil. Kok bisa? Sekarang motornya bagus. Kok bisa? Oh, jangan coba. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tandanya apa? Oh, berarti kita mah ada kalanya. Zikir kopinya lagi loncat tuh. Lagi hilang tuh. Lagi nggak ingat sama Allah. Kalau lagi begitu, wah ini bahaya. Bahaya. Maka kemunafikan kan merupakan yang ada pada hati kita. Ada kalanya bisa loncat seperti itu. Nah, makanya kata Abah, kita mah ada lupanya. Tapi ketika ingat, buru-buru ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Menetralisir, meminimalis, lupanya agak lama. Khawatir. Kelamaan lupanya, kelamaan lalainya, hanya jadi goflah. Kalau sudah goflah, lalai yang akut, lupa yang akut, bahaya. Kita kecebur lagi ke dalam lubang kemunafikan, lubang kenistaan. Wa qalbi minan nifaq. Maka zikir khofi yang diajarkan oleh guru agung kita jangan kebanyakan lengah ya. Gitu. Maka kalau Abah sih ngingetin supaya zikir khofinya makin mantap, makin tajam, ya berarti zikir jaharnya harus lebih banyak. Makin banyak zikir jaharnya itu akan terkoneksi nanti kepada kolbu kita, zikir khofinya juga akan jadi makin kuat, makin cakep. Makanya latihan 129 detik itu ketika kita tawajuh benar-benar memaksimalkan. Kadang kalau ditungguin itu lama ya, gitu. Tapi ketika kita sudah terbiasa merasakan, aduh nikmat, bahkan masih kurang itu 129 detik itu masih kurang. Pengennya terus tawajuh itu kalau sudah nikmat. Ya ujung-ujungnya walaupun kita mah dari tawajuh hanya bisa jadi tawadur, gitu ya. Tapi sekali lagi, Abah terus menyayangi kita dengan kejembaran rahmaniyahnya. Mengingatkan kita, hayo, wa qalbi minan nifaq. Dengan zikir yang kita amalkan, bisa membersihkan segala penyakit-penyakit yang ada pada hati. Wa qalbi minan nifaq. Wa amali minaria. Dari segala amal-amalnya. Amal-amal yang hanya mengharap pengen dipuji oleh manusia, oleh makhluk. Kembali lagi, bisa jadi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Gitu ya. Ikhwan, kita dandan makin cakep, merah putih, makin gagah. Akhirnya merasa diri paling gagah, paling cakep. Zikirnya sudah banyak, manakibannya rajin, jadi merasa diri paling rajin, paling soleh, paling benar. Kalau sudah ada merasa itu, lepas lagi kita. Lepas lagi berarti kita. Meleset kita. Merasa diri, oh saya mah manakiban terus. Oh saya hikmatnya gede. Saya mah sering sohbah, saya manakiban gak pernah ketinggalan, online, offline. Ada merasa, nah sudah, kepleset kita. Kenapa? Tanpa kita sadari. Karena perbuatan amal yang tidak termasuk dia hanya zikir khofi yang tidak ketahuan oleh siapapun. Zikir, apapun yang kita aktivitas dunia yang kita lakukan, semuanya riya, kelihatan, terdengar. Tapi jangan sampai terbesit sedikit pun. Gitu. Rasa sedikit ngaku. Kalau kata Abah, jangan suka ngaku, nggak akan jadi, jangan suka pengen, nggak akan dapat. Jadi bersihkan hati kita, amali minaria, dari segala amal-amal yang hanya ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Justru kata Abah, jangan sibuk ingin dihormati, dihargai oleh orang lain. Khawatir tidak ada yang mau menghormati dan menghargai kita. Nanti kita kecewa kalau nggak dihormati, nggak dihargai. Mendingan apa? Kita saja yang berusaha untuk menghargai dan menghormati orang lain. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa amali minaria wa basari minal khianat, dari segala pandangan-pandangan khianat, pandangan-pandangan sinis, pandangan-pandangan yang menyakitkan, panas lihat orang lain itu. Orangnya masih jauh tapi kelihatan dari jauh matanya itu udah, kalau kata orang sudah mencelik, melotot, enggak, tidak menyejukkan. Hanya tidak mau ada orang yang dekat-dekat dengannya. Masya Allah. Jangan jadi manusia yang pengen ditakuti oleh orang lain. Tapi jadi manusia yang disegani. Kalau orang udah segan, itu jatuhnya nanti jadi asik aja gitu. Asik aja. Bisa mengatur waktu gitu ya. Ada kalanya jadi sahabat, jadi teman. Gitu. Ada kalanya kita sama-sama sedang berusaha jadi murid yang baik. Banyak hal. Jadi bisa menempatkan itu. Kenapa? Karena orangnya menyejukkan, menenangkan.
Gitu. Jadi wabasari minal khianat. Kita pun minta dibersihkan, dijauhkan dari pandangan-pandangan khianat, pandangan-pandangan sini. Wabasari minal khianat. Fa innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Yakini oleh kita semua, khusus hanya untuk orang yang soleh takin saja. Kita semua murid-murid pengusaha awas, yakini bahwa Allah paling tahu apa yang paling tahu apa yang terlihat dan tidak terlihat oleh kita, apa yang nampak ataupun yang tersembunyi dalam hati kita. Abah paling tahu, Abah guru kita paling tahu dan tahu menyaksikan semua murid-murid di kolong langit. Itu karena Abah adalah CCTV Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka yuk datang pada bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini kita benar-benar cuma bukan sibuk kalau kampung-kampung ramai sibuk. Bulan Rajab mau masuk Sya'ban mau Ramadan itu sibuk bersihin kuburan, bersihin makam, bagus. Tapi kita bukan cuma sibuk bersihin makam, bersihin kuburan, jarah ke makam orang tua kita, tapi kita pun terus berusaha untuk sibuk membersihkan penyakit-penyakit yang bersemayam dalam hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi dan keluarga umumnya, untuk kita semuanya, ikhwan akhwat dimanapun berada. Yakin saja kita ikut dengan guru agung, turut manut saja ikut dengan guru agung, maka selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin, terima kasih pemangku manaqib, terima kasih para petugas yang diberi kehormatan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya, terutama yang telah terhingga hatur nuhun Abah, hatur nuhun Bangsa Umi atas segala kejembaran rahmaniyah yang terus terlimpah untuk kita semuanya, murid-muridnya online, offline, dimanapun di kolong langit. Terima kasih Abah, berkah segalanya semuanya selamanya. Dihormati pengusaha Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.